Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 531, Malam Konferensi Mekanik 1. Siyu menstabilkan peringkatnya dengan melawan Ji Feng peringkat ke-7. Mengenai hal ini, ada diskusi panas di internet. Di kamar Siyu di Taman Teknologi Ibu Kota Kuno, Bugi melihat-lihat komentar. Setelah dengan santai mengirim beberapa pesan dengan akunnya, I'm not Bugi, ia dengan senang hati offline. Mata Bugi berkedip. Manusia bodoh, tunggu besok untuk melihat hantu mekanik yang diciptakannya. Meskipun pasti Bistamer yang pergi pamer lagi, selama penonton tidak bodoh, mereka bisa menilai dan menganalisis bahwa hantu ini harus terkait dengannya. Binatang hantu mekanik, ilusi, bukankah itu imajinasi cacingnya, ilusi? Tuan, tahi lalat telah ditemukan. Di samping, Ling segera mendeteksi pesan Bugi di internet dan melaporkannya ke Siyu. Bugi berbalik untuk melihat Ling. Bagaimana bisa mencemarkan nama baik Bugi untuk apa-apa? Ayo lakukan sesuatu yang serius. Citong, yang sedang menonton film bersama Susu, juga menatap Bugi. Itu menunggu, sejarah hilang 001, legenda Mu Huiyin, 3 sampai bunga-bunga layu. Pratinjau ini sudah difilmkan. Cepat dan edit dan unggah. Serahkan pada Ling. Bugi berani dan percaya diri. Itu sudah bertanggung jawab atas adegan dan efek khusus. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mengedit? Dalam aspek ini, Ling harus profesional. Ning. Susu cemas. Ia menyuruh hewan peliharaan untuk diam dan tidak mengganggu filmnya. Sangat ingin menonton film yang berhubungan dengan lingkungan ini. Ia berharap bisa bertransmigrasi dan membersihkan semuanya. Citong menusuk Susu. Ini tidak terlihat bagus. Mereka harus menonton beberapa pertunjukan pertempuran. Susu menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu akan membicarakannya setelah selesai menonton film lingkungan ini. Itu memegang buku catatan kecil dan mencatat apa yang dilihatnya. Kelas mekanik adalah sumber polusi yang besar bagi lingkungan laut. Ini akan mengingat ini. Pada saat yang sama, 7 pulau. Orang jahat. Karena Dong Huang dan Dragon Palace City berhubungan baik dan menghargai lingkungan laut, sebagian besar film perlindungan lingkungan Dong Huang menggambarkan 7 pulau di sebelahnya sebagai penjahat, secara langsung membuat Susu cemas. Itu meminta Siyu secara telepati ketika mereka pergi ke 7 pulau untuk bertarung. Terutama setelah mengetahui bahwa Laut Pelangi tercemar oleh senjata terlarang dari 7 pulau, Susu langsung menyimpan dendam plus 10086 dan ingin berbicara dengan Valkyrie legendaris dari 7 pulau. Jangan khawatir tentang Bugi, Siyu, yang sedang berbaring di tempat tidur, berkata santai dengan ponselnya. Ling, bantu edit rekamannya. Omong-omong, berikan lebih banyak foto Ice Dragon dan biarkan citra Ice Dragon menjadi lebih positif dan kuat. Itu harus menjadi dukungan terbesar Mu Huiyin. Nah, biarkan Ice Dragon menjadi protagonis kali ini. Petik 2. Citong. Itu tidak bisa dihindari. Inilah yang diminta Ibu Naga pada dirinya sendiri. Dia ingin video kita mempublikasikan sikap heroiknya yang kuat. Meskipun sedikit seperti mengutak-atik sejarah, ketika kita pergi ke 7 pulau, kita masih harus menemukan Ibu Naga untuk menjadi pengawal kita. Susi, Mo. Ya, air membanjiri 7 pulau. Es bisa menyegel 7 pulau. Citong, Kiaki. Tapi bukankah pemeran utama wanitanya? Anda akan menderita kerugian kecil dan melakukan sesuatu yang besar. Ketika saatnya tiba, biarkan Ibu Naga membunuh 2 mayat hidup Tuan lagi untukmu. Ini pasti akan menjadi kesepakatan yang bagus. Citong. Ling ragu-ragu sejenak. Legenda Mu Huiyin 3, sudah waktunya untuk berbicara tentang Mu Huiyin yang menekan totem sungai es dengan naga es di tahun-tahun berikutnya. Itu juga merupakan bagian terakhir dari trilogi Pratinjau. Video pertama membuat nama untuk dirinya sendiri dan meletakkan fondasinya. Video kedua mempromosikan Universitas Ibu Kota Kuno dan Reruntuhan Pahlawan. Video ketiga adalah untuk mempromosikan sejarah Gunung Salju Naga Es dan Ladang Es, menjadikan kota Ladang Es sebagai tanah suci wisata. Itu akan memimpin industri binatang pemakan besi dan menjilat naga es pada saat yang sama. Guru sedang merencanakan. Kalau begitu serahkan padaku. Ling menghela nafas. Aku akan menyerahkannya padamu. Siyu terus berbaring dan mencari dengan indeks ponsel. Setelah melawan Ji Feng, Siyu menyelinap pergi. Karena pada saat itu,
baik Direktur Zhong maupun Kepala Sekolah Feng ingin berbicara dengan Si Yu secara mendetail dan mengetahui kekuatan pertempuran Si Yu saat ini. Bahkan Ji Feng sendiri ingin lebih banyak berkomunikasi dengan Si Yu setelah kalah memahami perbedaan sebenarnya antara dirinya dan Si Yu. Mengenai hal ini, Si Yu, yang merasa itu merepotkan, tentu saja tidak bisa menyerah. Terlebih lagi, jika dia berkomunikasi dengan mereka secara mendalam sekarang, dalam waktu kurang dari 2 hari, 11 dan yang lainnya akan ditambahkan dengan lebih banyak poin. Bukankah kekuatan pertempuran mereka akan diperbarui lagi? Oleh karena itu tidak ada artinya dan hanya buang-buang waktu. Dia langsung menyelinap kembali dengan alasan mempersiapkan konferensi mekanik. Namun, ini membuat Direktur Zhong, Presiden Ma, dan Ji Feng semakin tercengang. Konferensi mekanik apa? Apa hubungannya konferensi mekanik dengan dia? Setelah kembali, Si Yu secara alami tidak mempersiapkan pertemuan apapun. Sebaliknya, dia terus mengendur. Pada saat yang sama, dia juga memanggil hewan peliharaannya untuk bermalas-malasan bersama. Pelatihan khusus di reruntuhan Kaisar Luar Angkasa sudah cukup pahit. Dapat dimengerti jika dia mengendur selama beberapa hari ke depan. Meskipun Si Yu telah memanggil hewan peliharaannya untuk bermalas-malasan bersama, respons setiap hewan peliharaan berbeda. Qitong dan Bugi menyelesaikan trailer terakhir dari legenda Mu Huyin. Di sisi lain, Susu terobsesi dengan film lingkungan di bawah rekomendasi Qitong. Adapun 11, awalnya ingin menggulungnya. Namun, pertempuran berintensitas tinggi baru-baru ini dan tambahan poin keterampilan super memang membuat Eleven lelah baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengendur dan memeras beruang kacang untuk melatih latihan tentara sebagai bentuk relaksasi. Pelatihan beruang kacang juga bisa meningkatkan kekuatannya. Itu adalah pelatihan dan bermalas-malasan. Dunia di mana klon terluka muncul lagi. Bab 532, Malam Konferensi Mekanik 2. Adapun Baby Ginseng, itu benar-benar istirahat. Itu tergeletak di sana dan memadatkan tanda waktu. Tentu saja, meskipun dia bermalas-malasan, Si Yu tidak benar-benar bermalas-malasan. Dia sedang memikirkan bentuk evolusi baru Eleven. Meskipun sekarang dia memiliki Spirit Accumulation Jade yang diberikan oleh seniornya, kekuatan dari Demon God tidak lagi dapat dikonsumsi satu kali, mungkin akan memakan waktu lama untuk menjadi cukup besar untuk mendukung evolusi Eleven. Setidaknya sebelum turnamen dunia, pasti tidak ada banyak harapan, karena kecepatan penguatan giok akumulasi roh tidak terlalu cepat. Dalam 8 bulan, itu paling banyak akan mengisi kembali kekuatan Dewa Iblis yang telah dikonsumsi Eleven sebelumnya. Mungkin perlu setidaknya 8 hingga 10 tahun untuk mengumpulkan cukup banyak untuk berevolusi. Oleh karena itu, Si Yu mencari skill atau material yang bisa membantu kekuatan Demon God untuk membantu Eleven berevolusi. Saat ini, Si Yu punya tujuan lain. Itu untuk membiarkan Eleven, Bugi, Baby Ginseng, Qitong, Susu, dan Ling berevolusi lagi sebelum kompetisi dunia. Mereka akan bekerja sama dengan sumber daya legendaris untuk menerobos ke Tuan. Di pihak Ling, itu pasti berevolusi di sekitar bentuk Mecha Super dan fosil Wind Kirin. Ling bisa mengkhawatirkan hal ini sendiri. Itu hanya perlu untuk menemukan bahan-bahannya. Adapun Susu, jika menembus ke tingkat Tuan, itu bisa menerima warisan dari reruntuhan Laut Biru. Itu setara dengan evolusi. Kemampuan skill Qitong dan Bugi Spirit Release dan Dragon of Imagination telah mencapai level sempurna, yang setara dengan evolusi yang berbeda. Mereka hanya perlu menambah poin. Oleh karena itu, fokus yang perlu lebih diperhatikan adalah Eleven dan Baby Ginseng. Di antara mereka, Baby Ginseng mengalami mutasi. Dengan rasnya saat ini, sumber daya legendaris, mythical, dan sumber daya yang mengandung sejumlah kekuatan mutasi tertentu memiliki peluang untuk dioptimalkan lagi pada ras ginseng abadi saat ini. Si Yu berencana untuk memulai dengan cahaya dan bumi. Adapun 11, mungkin yang paling sulit untuk berevolusi lagi. Karena rasnya saat ini adalah yang terkuat di tim. Kesulitan evolusi terlihat jelas. Namun, Si Yu sudah memiliki beberapa pemikiran. Aurora Magnetic Gold yang dikirim oleh Kepala Sekolah Feng memiliki kesempatan untuk memungkinkan 11 membangkitkan guntur putih. Ini adalah petir yang mengandung sifat cahaya, atau bisa juga disebut Light Thunder. Adapun kekuatan Dewa Iblis dari pecahan meteorit,
setelah diserap oleh zat pengeras yang mengandung petir, itu bisa melahirkan petir hitam dari sifat dewa iblis elemen gelap. Itu juga bisa disebut kilat gelap. Ini adalah perwujudan dari kekuatan Demon God di Eleven. Petir hitam dan putih memang seperti yang dikatakan kepala sekolah Feng. Mereka adalah dua atribut yang saling bertentangan, jadi dia merasa bahwa itu normal bagi Eleven, yang memiliki tingkat afinitas tertentu untuk elemen gelap, untuk tidak memiliki banyak harapan untuk mempelajari petir putih. Namun, kekuatan yang saling bertentangan, kata ini tiba-tiba mengingatkan Si Yu pada pedang saling citong. Siapa bilang kekuatan yang saling bertentangan tidak bisa digunakan bersama? Tidak hanya itu bisa dilakukan, tetapi juga bisa menjadi lebih kuat. Cahaya dan kegelapan saling terkait, tidak kalah dengan api dan air. Jika Eleven bisa menguasai Light and Darkness Interlocking Lightning dan berevolusi dengannya, kekuatannya pasti akan lebih kuat. Pada saat itu, di bawah pelindung petir dari Yin yang Divine Thunder, kelebihan yang dibawa oleh persimpangan atribut pasti akan sangat eksplosif. Ditambah dengan tubuh emas abadi dan tak tertembus, itu pasti tak terkalahkan. Oleh karena itu, Si Yu membutuhkan keterampilan evolusi elemen guntur yang dapat dengan sempurna memadukan kilat hitam dan putih. Dia mencari, tetapi tidak dapat menemukannya. Namun, Si Yu memang menemukan keterampilan evolusi elemen logam. Kurang dari nama lebih besar dari paduan super. Atribut mesin, logam. Level super. Kurang dari pendahuluan lebih besar dari dapat mensintesis kekuatan berbagai logam dan menyelesaikan evolusi super. Tingkat keberhasilan evolusi tergantung pada kemahiran keterampilan, kompatibilitas logam, dan ketahanan seseorang terhadap paduan baru. Si Yu awalnya tidak bisa menemukan skill ini karena skill ini tidak ada di Dong Huang. Keterampilan ini adalah keterampilan rasial hewan peliharaan mekanik-mekanik dan elemen logam, monster paduan. Hewan peliharaan ini juga memiliki teknologi untuk menciptakan monster paduan. Hanya Shen Feng dan 7 pulau yang memilikinya. Meskipun skill ini bukan elemen guntur, jika Eleven bisa menguasainya, ada kemungkinan tertentu untuk menyelesaikan evolusi cahaya dan kegelapan. Ini karena pengerasan Eleven juga merupakan keterampilan evolusi rasial binatang pemakan besi. Pada tingkat maksimum, itu sudah bisa menyerap energi khusus dan mengubah sifat logamnya. Selama Eleven memasuki bentuk Dewa Iblis melalui pengerasan dan memberikan dirinya kekuatan Dewa Iblis, pada saat yang sama, itu bisa menggunakan guntur putih untuk memodifikasi bagian dari zat pengerasan. Kemudian, itu bisa mengaktifkan skill Super Alloy dan membiarkan Light Thunder Hardening dan Dark Thunder Hardening menyatu. Secara teori, itu bisa menyelesaikan evolusi terang dan gelap. Namun, masalahnya adalah Si Yu tidak tahu apakah Eleven bisa mempelajari skill ini dengan seorang mekanik. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa itu setara dengan perjudian. Dia tidak bisa memastikan tingkat keberhasilannya. Lagi pula, siapa yang tahu jika logam terang dan gelap dapat menyatu dengan sempurna. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa itu setara dengan perjudian. Dia tidak bisa memastikan tingkat keberhasilannya. Lagi pula, siapa yang tahu jika logam terang dan gelap dapat menyatu dengan sempurna? Dengan pemikiran ini, Si Yu mengaturnya dan berencana untuk melemparkannya ke Ling untuk dianalisis. Mereka bisa belajar jika Eleven bisa mempelajari skill Super Alloy dari kelas mekanik. Jika tidak ada kesempatan, tidak perlu mencari tempat untuk meniru skill. Dia hanya bisa menunggu sampai skill Fusion diaktifkan sebelum membantu Eleven bertaruh pada skill evolusi. Setelah itu, dia akan mempelajari tingkat keberhasilan evolusi gelap terang super kemasan. Jika berhasil, kekuatan Yin yang interlocking pasti tidak akan kalah dengan kekuatan waktu. Perpaduan cahaya, kegelapan, Yin, dan Yang, tidak bisa dibedakan. Itu adalah kekacauan. 9 Li Battle Beast langsung berevolusi. Panda kekacauan dan panda tanpa batas harus lebih kuat dari panda dewa setan Kaisar Wu. Malam itu, malam sebelum konferensi mekanik, Si Yu masih terbaring di tanah ketika dia menerima undangan dari kepala sekolah Feng. Bab 533, Malam Konferensi Mekanik 3. Bagaimana itu? Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Mengapa Anda tidak mengikuti kami ke perjamuan dulu? Petik 2. Perjamuan konferensi mekanik, 9 universitas besar, dan lusinan perwakilan yang berpartisipasi dari Institut Penelitian Mekanik yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi mekanik akan hadir.
Oh, baiklah. Si Yu terguncang. Ingting melompat untuk waktu yang lama sebelum Seling Yun menghujani paradenya sedikit. Ah, aku belum bisa memastikan semuanya. Lagi pula, saya belum mengkonfirmasi bahwa saya adalah putri Zhou Hua, dan kami belum mengkonfirmasi apakah Incle dan Zhou Hua memiliki hubungan seperti itu. Petik 2. Kita punya. Dengar, Wu Pingting menjelaskan dengan cemas. Kemarin, kamu mendengar dari kakekku bahwa paman tidak menikah dan memiliki anak, dan malah mengadopsi Wu Zonsu yang tidak tahu berterima kasih, karena dia mencintai gadis ini, gadis yang menyelamatkannya di lembah. Meskipun dia tidak pernah mengatakan mengapa dia begitu terobsesi dengan gadis itu, jika gadis itu adalah ibumu, kamu mungkin bisa menebak alasannya. Meskipun mereka hanya punya satu malam, paman dan ibumu melakukannya. Setelah itu, paman diselamatkan oleh kakek, dan ibumu menghilang. Ibumu mungkin kembali dan menyadari bahwa dia denganmu. Dan paman saya adalah pria yang setia dan monogami, jadi dia tidak pernah menikah lagi. Dengan itu, Wu Pingting memandang Namong Nuan-Nuan dengan penuh semangat dan bertanya, Nuan-Nuan, tidakkah menurutmu saudara perempuanku sangat mirip dengan anggota keluargaku? Anda belum bertemu paman saya, tetapi Anda seharusnya bertemu bibi saya. Keduanya mewarisi penampilan nenek saya dan terlihat sangat mirip. Tidakkah menurutmu kakak terlihat sangat mirip dengan bibiku? Namong Nuan-Nuan mengangguk. Ya, sangat mirip. Kakak senior dan aura ibunya sangat mirip, tetapi mereka hanya terlihat setengah mirip. Aku ingin mengatakannya saat kalian berdua bertemu kemarin, tapi kupikir kakak senior dan bibimu terlihat sangat mirip. Benar, benar. Wu Pingting memandang Seling Yun dengan bangga, Kak, karena Nuan-Nuan berkata begitu, kamu pasti anak keluarga Wu kami. Ayo, mari kita pulang. Saya ingin membuat semua orang di keluarga melakukan tes DNA dengan Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Wu Pingting mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Aku, batuk. Di seberang Gao Xuan, seorang reporter wanita dan seorang fotografer pria sedang mewawancarai kontestan termuda dari konferensi mekanik. Pada saat ini, di tengah wawancara, tatapan Gao Xuan tiba-tiba tertarik pada Si Yu dan yang lainnya yang lewat tidak jauh. Kemudian, dia langsung tersedak. Gao Xuan melebarkan matanya dan menatap orang yang baru saja lewat. Astaga, dia tahu kepala sekolah Universitas Ibu Kota Kuno. Dia juga mengenal Dekan Hao dari Universitas Mekanik Universitas Ibu Kota Kuno, tetapi mengapa Si Yu juga mengikuti di samping mereka? Meskipun Si Yu adalah sosok jenius dari Universitas Ibu Kota Kuno dan mewakili para siswa, tidak perlu membawa Si Yu ke acara seperti konferensi mekanik, kan? Sama seperti bagaimana dia tidak akan berpartisipasi dalam konferensi makan dan konferensi arkeologi, mengapa Si Yu ada di sini? Mahasiswa Gao, apakah kamu baik-baik saja? Reporter wanita melihat bahwa emosi Gao Xuan tiba-tiba tidak stabil dan segera bertanya dengan prihatin. Pada saat yang sama, dia perlahan melihat ke arah yang dilihat Gao Xuan dengan mata melebar. Kemudian, dia melihat Si Yu, yang sedang berjalan dan melirik dengan rasa ingin tahu. Wartawan wanita. Ketika dia melihat Si Yu, dia langsung terkejut. Ini karena Si Yu juga orang yang selalu ingin dia wawancarai. Ini adalah topik super panas peringkat kelima dalam urutan. Sayangnya, dia tidak pernah menemukan kesempatan dan tidak bisa menghubunginya. Mengapa? Mengapa Si Yu muncul di konferensi mekanik? Ya, setelah mewawancarai Gao Xuan, dia akan mewawancarai Si Yu. Dia akan bertanya tentang situasinya. Bab 534, Melintasi Dunia, 1. Hotel Bintang 7. Pada saat ini, memang ada banyak selebriti yang berkumpul di sini. Di antara ratusan orang, tidak ada seorang pun yang tidak diketahui identitasnya. Tim dari Ancient Capital University menarik perhatian banyak orang. Alasannya sangat sederhana. Meskipun konferensi mekanik layak ditanggapi dengan serius, sangat menarik bahwa kepala Universitas Ibu Kota Kuno juga datang bersama Din Hao. Secara umum, jika tidak ada hasil yang sangat besar, orang yang bertanggung jawab atas kelas mekanik dari setiap sekolah di setiap konferensi mekanik, ditambah tim peneliti ilmiah mereka sendiri, sudah cukup. Kepala sekolah dari berbagai sekolah pada dasarnya tidak akan mengikuti. Pada saat yang sama, tidak hanya kepala sekolah Feng di samping Din Hao dari Universitas Ibu Kota Kuno, tetapi ada juga seseorang yang mengenakan kemeja binatang pemakan besi di sampingnya. Itu bahkan lebih konyol. Bukankah itu juara nasional,
urutan 5 Siyu. Dia benar-benar datang. Selain itu, bos besar bidang fosil, Dr. Lilian Ping, benar-benar datang juga. Dan dia bersama Universitas Ibu Kota Kuno, apa yang sedang terjadi? Di antara kelompok itu, hanya Din Hao yang terkenal di bidang mekanik. 3 lainnya semuanya dari dunia arkeologi. Ini menyeberang dari industri mereka. Banyak orang mengikuti, seperti saudara perempuan Xiao, beberapa reporter resmi yang diizinkan masuk hari ini, dan Gao Xuan, yang dengan tergesa-gesa mengakhiri wawancara dengan mereka. Siyu. Legenda Xiao Xuang dan Jenderal Xiao Qin mengikuti Siyu dan membuatnya berhenti. Saudari Xiao Xuang, Saudari Xiao Qin. Anda di sini juga. Petik 2. Siyu terpaksa berpura-pura bahwa dia baru saja melihat mereka dan berkata dengan terkejut. Namun, dia benar-benar sedikit terkejut. Di antara mereka berdua, Xiao Xuang adalah seorang jenius mekanik legendaris di biro keempat. Bukan apa-apa baginya untuk muncul di konferensi mekanik. Namun, bukankah Jenderal Xiao Qin seharusnya bekerja untuk Departemen Perlindungan Lingkungan Laut saat ini? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia sedang cuti? Kenapa dia tidak tahu? Oh, Departemen Perlindungan Lingkungan belum mengeluarkan misi dan merumuskan aturan dan peraturan. Itu baik-baik saja. Mereka berdua juga menyapa kepala sekolah Feng, Din Hao, dan yang lainnya. Kemudian, mereka menjawab Siyu. Bukankah normal bagi kita untuk muncul di sini? Legenda Xiao Xuang tersenyum dan berkata, omong-omong, kecepatan peningkatan peringkat urutan Anda benar-benar tidak terduga. Qin kecil belum masuk 20 besar, tetapi Anda sudah menjadi orang nomor 1 di bawah level legendaris. Petik 2. Xiao Qin terdiam di samping. Jika bukan karena fakta bahwa kartu trufnya sayangnya telah mengorbankan dirinya sendiri dan menghabiskan banyak waktu untuk memulihkan diri dan menyesuaikan, tidak akan ada apa-apanya untuk masuk 20 besar. Kamu merayuku. Itu hanya gosip, kata Siyu sambil tersenyum. Apakah begitu? Omong-omong, kamu seharusnya sudah mengontrak atau bersiap untuk mengontrak 100 batu transformasi yang diberikan oleh Liga Nasional, kan? Dalam hal ini, Anda telah membuat keputusan untuk melangkah ke bidang mekanik. Apakah Anda di sini untuk memperluas wawasan Anda kali ini? Legenda Xiao Xuang bertanya. Baru-baru ini, dia, seorang mekanik legendaris, juga dikejutkan oleh kecepatan pertumbuhan Siyu dan berbagai berita. Ketika dia memikirkan bagaimana seorang super jenius sebelumnya berpikir untuk melibatkan bidang mekanik, dia sangat ingin tahu seberapa jauh Siyu bisa melangkah. Kepala sekolah Feng, Nenek Li, Din Hao, dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Mereka memiliki pikiran di hati mereka, tetapi mereka tidak mengatakannya. Jika mereka mengatakannya, mereka akan menakuti mereka di biro keempat. Bagaimana Siyu melangkah ke bidang mekanik? Dia jelas di sini untuk menantang bidang mekanik. Dia ingin mengubah struktur medan mekanik saat ini. Inovasi ini mungkin tidak kalah dengan produk teknologi yang diciptakan oleh mekanik yang disegani di biro keempat. Fang Lan juga diam-diam menatap mantan idolanya, legenda Xiao Xuang. Dia tidak berharap pihak lain benar-benar berbicara dengan senior Siyu. Meskipun dia tidak mengerti, dia bisa mengerti bahwa pihak lain tampaknya telah salah memahami sesuatu tentang senior Siyu. Ya dan tidak. Saya di sini untuk mewakili Universitas Ibu Kota Kuno di konferensi mekanik. Siyu mengungkapkan senyum hangat. Begitu dia selesai berbicara, legenda Xiao Xuang dan Jenderal Xiao Qin tercengang. Legenda Xiao Xuang tahu bahwa Siyu belum pernah berhubungan dengan kelas mekanik sebelumnya, dan Jenderal Xiao Qin tahu lebih banyak lagi. Ini karena dia bertanggung jawab untuk memodifikasi dan meningkatkan pangkalan laut dari Departemen Perlindungan Lingkungan. Pada saat itu, Siyu seperti noob mekanik, mengajukan pertanyaan padanya. Apakah tidak ada orang lain di kelas mekanik Universitas Ibu Kota Kuno? Dia ingin Siyu mewakili Universitas Ibu Kota Kuno di konferensi mekanik. Pada saat yang sama, sebuah suara tak percaya terdengar. Seorang reporter wanita yang tampak manis dengan rambut sebahu dan setelan bisnis berlari dengan cemas, seolah-olah dia telah mendengar berita yang luar biasa. Aku sangat menyesal mengganggumu. Saya seorang reporter dari stasiun radio dan televisi Donghuang, Bailu. Ini adalah sertifikat wawancara saya untuk konferensi mekanik ini. Setelah reporter menerobos masuk,
dia tiba-tiba bereaksi dan segera dengan hati-hati memperkenalkan identitasnya ke banyak foto besar yang ada. Pada saat yang sama, dia berkata, "Saya baru saja mendengar bahwa siswa CU, Anda ingin mewakili Universitas Ibu Kota Kuno untuk berpartisipasi dalam konferensi mekanik ini. Benarkah itu?" Dia menatap CU dengan bingung. Xiao Suang dan Xiao Qin juga ingin tahu apakah itu benar. Apa lelucon? Pada saat ini, fokus CU adalah pada reporter ini. Bai Lu, apa hubungannya dengan rekan Dong Huang Radio dan stasiun televisi Gu Yu dan Han Lu, yang bertanggung jawab untuk menjelaskan Liga Nasional? Mereka benar-benar semua memiliki nama terkait cuaca, mereka hampir mengumpulkan semua 24 istilah matahari. Apakah itu nama asli atau palsu mereka? Ya, jawab si Yu sambil mengeluh dalam hatinya. Jawabannya langsung membingungkan saudara Xiao. Di belakang mereka, dua reporter buru-buru tiba di Gaosuan Imperial Capital University di lantai 2. Mereka tidak segera kembali ke Imperial Capital University, tetapi mengikuti dan mendengar berita yang mengejutkannya ini. Bab 535, Melintasi Dunia, 2. Gaosuan membuka mulutnya sedikit. Dia ingin bertanya apa yang terjadi lebih dari siapapun yang hadir. Sebelum datang ke perjamuan hari ini, dia bahkan percaya apa yang dikatakan orang bodoh di internet tentang si Yu yang meneliti faksi mekanik baru besok. Mengapa kenyataan bahkan lebih ilusi daripada internet? Si Yu benar-benar datang ke konferensi inovasi mekanik. Setelah dia tiba, dia tidak terburu-buru untuk menyela. Sebaliknya, dia melihat diam-diam dari samping. Ini karena reporter ini, Bai Lu, pasti tidak akan mengecewakannya. Dia akan bertanya apa yang ingin dia ketahui. Seperti yang diharapkan, setelah terkejut, reporter Bai Lu segera berkata, "Siswa Siu, bisakah saya mewawancarai Anda? Ini hanya sedikit waktu, tolong." Siu menoleh untuk melihat kepala sekolah Feng dan yang lainnya, lalu pada legenda Xiao Suang dan yang lainnya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, secepat mungkin. Sesuai dengan apa yang jika Anda melihat pesan ini bab ini sedang kacau, Anda tidak perlu melaporkannya, kembali saja dalam 10 menit untuk membaca bab yang benar, maaf atas ketidaknyamanannya." Pada saat itu, dia sedang berbicara di telepon sambil berdiri di depan jendela. Dia melihat dia berlari masuk dan memberinya tidak lebih dari pandangan sekilas. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya keluar jendela dan melanjutkan percakapan seriusnya di telepon. 4. Dia bertindak seolah-olah menjemputnya dari penjara tidak lebih dari masalah kenyamanan. Zhong Nuanuan akhirnya merasa lega di hatinya ketika dia sekali lagi melihat pria ini, yang setinggi pohon pinus dan mulia seperti para dewa. 9. Tiba-tiba ada rasa sakit di hatinya yang membanjiri matanya. Jika dia tidak melakukan semua yang dia bisa untuk mengendalikan mereka, air matanya akan jatuh lagi. "Nuanuan, bagaimana kabarmu? Anda sudah di penjara selama sebulan. Apakah ada yang menggertak Anda? Apakah Anda terluka di mana saja? Beritahu ibu dan aku akan memastikan untuk menyelesaikan semuanya untukmu." 1. Nuanuan adalah putriku. Tidak mungkin putri Zhong Kuijun begitu lemah. Lihat saja wajah sehat Nuanuan, dia dalam kesehatan merah muda. Sekali melihatnya dan siapapun dapat melihat seberapa baik dia melakukannya. "Hahaha, gadisku, keluarga Zhou telah mencabut gugatan mereka terhadapmu. Anda telah dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan. Ayahmu di sini untuk membawamu keluar dari penjara. Apakah kamu merasa bahagia?" 4. Pandangan Zhong Nuanuan tiba-tiba terhalang saat ayahnya, Zhong Kuijun dan ibunya, Jiang Xuan, berdiri di depannya. Salah satu dari mereka memegang tangan kirinya dan yang lain memegang tangan kanannya. Mereka mengkhawatirkannya karena mereka terus bertanya tentang kesejahteraannya. Di tengah ruangan, kakak perempuannya, Zhong Qianqian, yang memiliki ayah yang sama tetapi memiliki ibu yang berbeda, berdiri tidak jauh dari tempat Qi yang berada. Tubuhnya sedikit diremehkan dan dari tempat Zhong Nuanuan berdiri, sepertinya mereka berdiri berdampingan, 5 maha kuasa. Di samping, setelah jeda, legenda Xiao Suang dan Jenderal Xiao Qin hanya bisa menghela nafas. Si Yu sangat suka membuat masalah. Mesin pendukung arkeologi. Menarik. Mereka ingin melihat apa yang akan ditampilkan besok. Jika itu tidak kalah dengan mesin pendukung arkeologi yang ditampilkan oleh angkatan sebelumnya dari Universitas Ibu Kota Kuno, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Si Yu juga memiliki sejumlah bakat di kelas mekanik. Ini sangat mengesankan.
Seseorang yang menunjukkan bakat di banyak bidang pada saat yang sama tidak diragukan lagi adalah monster. Pada saat ini, kepala sekolah Feng dan yang lainnya memandang legenda Xiao Shuang, Jenderal Xiao Qin, reporter Bai Lu, dan Gao Xuan, yang telah tenang tidak jauh dari situ. Mereka bergumam di dalam hati mereka, merasa bahwa mereka telah salah memahami sesuatu. Apakah mereka secara tidak sadar mengabaikan bahwa Si Yu mengatakan bahwa hasil penelitiannya juga melibatkan pertempuran dan pemberian makan? Singkatnya, semuanya akan terungkap besok. Si Yu tersenyum dan berkata, saya sangat yakin bahwa ini pasti penemuan yang hebat. Karena Si Yu telah mengatakannya, baik itu reporter Bai Lu, legenda Xiao Shuang, atau Jenderal Xiao Qin, mereka tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, mereka akan tahu besok. Namun, melihat ekspresi sombong Si Yu, sepertinya Si Yu benar-benar sangat puas dengan hasil penelitiannya. Mereka memikirkannya dengan hati-hati. Ini normal. Bagaimanapun, mereka telah menyeberang. Jika ada hasil, itu layak dibanggakan. Gao Xuan pergi dengan acuh tak acuh dan tidak keberatan. Memang di luar pemahamannya bahwa Si Yu bisa mencapai urutan kelima. Dia sudah memperlakukan Si Yu sebagai target yang paling dia butuhkan untuk dilampaui dalam pertempuran, tetapi di bidang permesinan, dia tidak perlu peduli dengan Si Yu. Bab 537, Melintasi Dunia, 4. Ini akan dimulai, kepala sekolah Feng melihat waktu dan mengambil napas dalam-dalam. Secara teori, itu pasti akan menjadi gilirannya hari ini. Dia memandang Si Yu, yang duduk diam di sampingnya. Memikirkan penampilan Si Yu di konferensi pemberian makan, dia tiba-tiba lebih percaya diri pada Si Yu. Setelah konferensi pemberian makan, konferensi mekanik pasti akan baik-baik saja. Bagaimanapun, itu semua adalah hasil super yang dapat mengubah situasi saat ini. Setelah hari ini, Universitas Ibu Kota Kuno pasti akan menjadi terkenal di Donghuang lagi. Sebelum pertemuan, para juri dan tamu masuk satu persatu. Yang pertama lahir di ibu kota dan lulus dari Imperial Capital University. Saat ini, dia adalah tetua mekanik Liu yang legendaris, yang bertanggung jawab atas proyek senjata terlarang di Akademi Sains Donghuang. Pada saat yang sama, dia juga pemandu jenius mekanik Gao Xuan dari Imperial Capital University. Lalu, ada seorang wanita paruh baya dengan rambut coklat dan ekspresi serius. Dia juga mekanik legendaris dari Biro keempat. Namanya Mei Xiuying, dan dia adalah istri dari Jenderal Angkatan Laut legendaris Xiao Hai. Dia juga ibu dari mekanik Xiao Shuang yang legendaris dan Jenderal Angkatan Laut Xiao Qin. Dia telah memberikan kontribusi besar pada penelitian mesin tingkat penguasa strategis laut, darat, dan udara. Orang terakhir adalah Presiden Madari Star Capital Association. Dia bukan mekanik legendaris dalam pengertian tradisional. Namun, di antara hewan peliharaan yang dikontrak, ada juga hewan peliharaan mekanik. Di tempat seperti Star Capital di mana budaya mekanik makmur, gaya pribadinya pasti akan terpengaruh. Selain mereka, ada juga seorang pria tua berambut abu-abu dari Shenfeng. Dia juga seorang mekanik legendaris bernama Chris Aches. Yang lainnya adalah Bistamer legendaris dari 7 pulau di sebelahnya, Zhu Qianyao. Untuk alasan khusus, mereka berdua datang ke Donghuang untuk bertukar dan belajar dan datang ke konferensi mekanik sebagai tamu. Saat turnamen dunia sudah dekat, komunikasi antara 7 negara menjadi semakin sering. Tentu saja, selain bos besar legendaris di peron, ada juga bos besar di kerumunan di bawah. Misalnya, mekanik Xiao Shuang yang legendaris sedang duduk di antara penonton kali ini untuk menyaksikan keributan itu. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, tuan rumah yang bertanggung jawab memimpin konferensi mekanik muncul. Dia memperkenalkan juri, tamu, dan pengaturan konferensi mekanik hari ini. Di bawah kamera banyak media dan media resmi, konferensi resmi dimulai. Yang pertama naik ke atas panggung adalah hasil penelitian ilmiah yang dipimpin oleh Dr. Mo Qing dari Star Capital University. Dr. Mo Qing adalah master mekanik kelas atas di usia 50-an. Dia didedikasikan untuk bidang penelitian mesin kombinasi dan budidaya dan juga kontestan yang kuat di industri. Lagi pula, untuk dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di tempat-tempat teknologi seperti Star Capital dan Star Capital University, dia harus memiliki beberapa keterampilan. Mesin pelatihan keterampilan. Setelah Dr. Mo Qing naik ke panggung, layar putih menyala, dan kata-kata muncul di sana.
Mekanik yang menjadi asisten membawa mesin tipe kabin nutrisi besar ke tengah venue dan memasangnya di tempat. Pada saat yang sama, Dr. Mowking terkekeh dan berkata, semua orang harus terbiasa dengan mesin pengajaran keterampilan dan mesin pelatihan. Pasar dipenuhi dengan berbagai mesin pelatihan keterampilan teknologi, dan apa yang kami bawa hari ini sedikit berbeda dari jenis apapun yang ada di pasaran. Mesin pelatihan keterampilan. Sebenarnya ada banyak jenis mesin inovatif yang bisa ditampilkan dalam konferensi mekanik. Hewan peliharaan mekanik baru, mesin pelatihan baru, peralatan mekanik baru, selama mereka terkait dengan mesin. Di antara mereka, mesin skill jelas lebih nyaman. Siapa yang tidak ingin hewan peliharaan mereka dengan mudah mempelajari beberapa keterampilan lagi atau dengan cepat meningkatkan kemahiran keterampilan mereka? Mesin keterampilan ini terutama berfokus pada pelatihan mimpi. Saat ini mesin latih yang ada di pasaran lebih banyak dibidik. Mereka semua dibuat khusus untuk hewan peliharaan tertentu dan keterampilan khusus. Selain itu, mereka membutuhkan Beastamers dan hewan peliharaan untuk bekerja sama dan menggunakannya. Selama proses penggunaan, meskipun dapat lebih efektif meningkatkan kemampuan keterampilan hewan peliharaan, demikian pula, penjinak binatang dan hewan peliharaan juga perlu menghabiskan banyak energi. Tapi mesin pelatihan keterampilan ini berbeda. Ini dapat digunakan selama waktu tidur dan istirahat hewan peliharaan, dan tidak akan membuat hewan peliharaan merasa lelah sepanjang waktu. Itu juga memiliki efek memperkuat kekuatan mental. Saat Dr. Mowking selesai berbicara, mekanik dan penjinak binatang yang hadir tercengang. Datang. Di bawah sapaan Dr. Mowking, seorang asisten membawa seekor kelinci dengan bulu hijau ke arena. Dia diam-diam menempatkan kelinci angin puyuh transenden tingkat rendah di mesin pelatihan keterampilan. Mesin pelatihan keterampilan ini mirip dengan kabin nutrisi besar. Setelah memasukkan kelinci angin puyuh, gelombang elektromagnetik khusus menyebar. Pada saat yang sama, pemandangan baru muncul di layar. Di padang rumput hijau, kelinci angin puyuh berlari sambil sering melepaskan bila angin. Mesin keterampilan ini dapat membiarkan hewan peliharaan memasuki kondisi tidur mutlak melalui gelombang listrik khusus. Selain itu, ia dapat membiarkan hewan peliharaannya sering menggunakan keterampilan rasialnya dalam mimpi sesuai dengan program tertentu. Ini bukan hanya membiarkan hewan peliharaan bermimpi. Selama proses ini, gelombang listrik khusus juga akan memperkuat memori fisik mimpi dan kekuatan mental hewan peliharaan, membuat pengalaman dalam mimpi tidak berbeda dengan pengalaman di kenyataan, mencapai efek peningkatan kecakapan keterampilan. Dapat dikatakan bahwa setelah hewan peliharaan bangun, karena peningkatan kekuatan mental, ia tidak akan melupakan isi mimpinya, juga tidak akan merasa lelah. Sebaliknya, pengalaman penggunaan skill dalam mimpi dapat menjadi kenyataan. Setelah penelitian eksperimental kami, hasil tercepat saat ini adalah membiarkan kelinci angin puyuh biasa hanya membutuhkan 11 bulan dan 20 hari untuk meningkatkan kemampuan bila anginnya ke tingkat sempurna melalui pelatihan siang hari dan pengajaran mesin malam hari tanpa sumber daya apapun. Bab 538, Melintasi Dunia, 5. Tentu saja, mesin pelatihan keterampilan tidak hanya dapat meningkatkan kemahiran bila angin, tetapi keterampilan aktif apapun dari hewan peliharaan manapun dapat ditingkatkan secara efektif melalui mesin ini. Arti terbesarnya adalah masih menggunakan waktu luang hewan peliharaan untuk meningkatkan kemahiran keterampilan secara efisien. Saat Dr. Mowking selesai berbicara, kerumunan terdiam sesaat sebelum meletus. Di internet, Beastamers langsung meneteskan air liur. Astaga, saya ingin ini. Banyak mekanik muda yang iri. Dia bisa membiarkan hewan peliharaannya berlatih saat dia tidur. Ada hal yang baik. Setelah tercengang, mekanik yang hadir langsung mengerti betapa membantunya Beastamer untuk melatih hewan peliharaan jika mereka memiliki mesin pelatihan keterampilan seperti itu. Star Capital University telah memutuskan untuk sepenuhnya menginvestasikan mesin pelatihan keterampilan di berbagai tempat di Star Capital University untuk digunakan para siswa tahun ini. Saat Dr. Mowking selesai berbicara, di peron, Presiden Madari Star Capital penuh dengan senyuman. Dia juga merasa itu sangat bagus. Dengan cara ini, kekuatan keseluruhan generasi baru di Star Capital dapat meningkat banyak, sangat menghemat waktu dan biaya sumber daya dari keterampilan pelatihan Beastamers. Di sisi lain, di kursi penonton ibu kota kuno. Setelah Star Capital University menampilkannya, CEO bergumam.
Merebut-rebung. Mereka bahkan tidak membiarkan hewan peliharaan mereka beristirahat dengan nyenyak ketika mereka tidur. Kenapa dia seperti bugi? Dia harus berlatih bahkan ketika dia tidur. Bahkan kapitalis tidak begitu berhati hitam. Pelatihan tidur plus mimpi absolut eksklusif untuk bugi, tetapi ekspresi Siyu terkejut. Dia tidak mengharapkan mekanik untuk mempelajari model ini menjadi mesin dengan kemampuan beradaptasi yang sangat luas. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menemukan metode budidaya pengerasan binatang pemakan besi, hal ini akan cukup bagus untuk binatang pemakan besi. Star Capital University memang sesuatu. Hasil penelitian Star Capital University setiap tahun semuanya bermanfaat. Kepala sekolah Feng diam-diam mengeluh tentang sekolah tinggi mekanik Din Hao. Din Hao memiliki ekspresi serius. Bisakah mereka membandingkan berapa banyak uang yang mereka miliki? Tepat pada saat itu, Dr. Mocking terus menambahkan dan memperkenalkannya, membuktikan bahwa meskipun biaya dan konsumsi mesin ini tidak rendah, itu pasti tidak rugi jika digunakan dalam skala besar di tempat-tempat seperti 9 universitas besar dan pasukan penjinak binatang. Itu pada dasarnya setara dengan menggunakan energi untuk menukar peningkatan kecepatan Beastamers dan hewan peliharaan. Ini benar-benar penemuan yang mengesankan. Saat Dr. Mocking selesai berbicara, pembawa acara juga berseru dan menyerahkan hak evaluasi kepada 3 juri dan 2 tamu. Dr. Mocking selalu didedikasikan untuk kombinasi teknologi dan budidaya. Mesin pelatihan keterampilan ini memang telah mencapai perpaduan sempurna dari keduanya. Seperti yang diharapkan dari Dr. Mocking. Mesin ini tidak diragukan lagi merupakan produk yang sangat strategis untuk sejumlah besar Beastamers jenius di Donghuang. Liu Tua mengangguk berat, ekspresinya terkejut saat dia memberikan penilaian tinggi. Itu memang kasusnya. Peningkatan kemampuan keterampilan ras juga dapat menyebabkan tingkat pertumbuhan hewan peliharaan. Ini adalah mesin kultivasi yang relatif sempurna, kata Mei Xiuying sambil menghela nafas. Meskipun mesin ini lebih efektif untuk hewan peliharaan yang lebih lemah dan lebih efektif ketika kemampuan keterampilan lebih rendah, dan pada dasarnya untuk penjinak binatang di bawah tingkat master, kelompok orang ini memiliki penjinak binatang paling banyak di Donghuang. Jika mereka bisa tumbuh dengan cepat, artinya akan jauh jangkauannya. Singkatnya, selama mesin ini bisa menyelamatkan Beastamers yang jenius itu selama setengah tahun, itu akan dianggap sebagai penelitian yang sangat kuat. Di antara penonton, Gao Xuan, seorang mekanik jenius, juga mengangguk dan merasa itu tidak buruk. Dr. Aki, legenda Zhu, bagaimana menurutmu? Presiden Ma memandang kedua teman asing itu. Wanita muda, Legend Zhu, mengangguk kaget dan berkata, itu memang tidak buruk. Sayangnya, biaya dan konsumsinya tidak sedikit. Ini mungkin sangat sulit untuk diterapkan dalam skala besar, tetapi jika itu dapat dioptimalkan, itu pasti merupakan keuntungan besar bagi akar rumput dari Beastaming Domain. Dia tidak pelit dengan pujiannya. Tentu saja, menurut pengalamannya, hal ini sudah sangat sulit untuk dioptimalkan. Tapi meski begitu, itu tidak buruk. Tidak realistis untuk menginginkan suatu produk cocok untuk semua tingkatan. Hal semacam ini seharusnya menjadi hal yang baik bagi para Beastamers jenius dengan keluarga superior. Itu bisa memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengubah sumber daya menjadi kekuatan. Dengan ini, akan ada lebih banyak jenius di Donghuang. Mesin pelatihan mimpi. Di sampingnya, Dr. Aki tersenyum dan berkata, ada juga mesin seperti itu di Shenfeng, dan itu sudah berlaku di berbagai sekolah terkenal. Memang seperti yang dikatakan semua orang, dampaknya luar biasa. Secara efektif dapat meningkatkan kecepatan pertumbuhan generasi muda. Dari hasil saat ini, mesin ini seharusnya masih memiliki banyak ruang untuk optimasi. Ini adalah hasil penelitian yang sangat menjanjikan. Saat Dr. Aki selesai berbicara, senyum Dr. Mocking berhenti. Ada mesin serupa di Shenfeng. Presiden Ma tercengang. Ya, Dr. Aki relatif bangga. Kemajuan teknologi Donghuang masih belum bagus. Penemuan tingkat ini benar-benar dapat mengejutkan orang-orang ini. Namun, itu juga normal. Di mata Dr. Aki, level mekanik Donghuang memang tidak tinggi. Bersama dengan negara Sueyuan, itu hampir tidak dekat dengan Shenfeng mereka. Dia sudah menduga betapa membosankannya apa yang disebut konferensi mekanik Donghuang. Itu mungkin semua hal yang telah dilakukan Shenfeng. Pada saat ini, berbagai juri sedang merekam berbagai data evaluasi di tabel evaluasi mereka.
Di konferensi mekanik, setiap putaran tampilan hanyalah tampilan. Hasil evaluasi akhir baru akan diumumkan setelah konferensi berakhir. Bab 539, Melintasi Dunia, 6. Itu dibagi menjadi 3 penghargaan, emas, perak, dan perunggu. Ada 1 penghargaan emas, dan 2 penghargaan lainnya tidak membatasi jumlahnya. Sesaat kemudian, semua orang dari Star Capital University turun. Penghargaan emas terakhir adalah Star Capital University. Apakah akan sama tahun ini? Setelah mereka meninggalkan panggung, banyak tim peserta berdiskusi. Saya merasa hasil ini sudah sangat kuat. Ini lebih baik dari tahun lalu. Saya benar-benar menginginkan mesin pelatihan keterampilan, kata Bistamer muda. Tapi masalahnya adalah benda ini sepertinya ditinggalkan oleh Shen Feng. Jika penghargaan emas diberikan untuk sesuatu yang telah lama diteliti oleh orang-orang itu, aku merasa sedikit tidak senang. Mari kita hadapi perbedaan. Kami tidak punya pilihan. Mari kita lihat hasil dari universitas lain terlebih dahulu. Petik 2. Kemudian, kelompok riset dari universitas lain naik panggung satu demi satu. Yang kedua adalah tim peneliti dari Kong Capital University, yang dipimpin oleh orang tua Fang Lan. Hasil penelitian mereka adalah ras komandan tingkat tinggi, hewan peliharaan mekanik tipe pendukung yang disebut anak surga. Pet ini menguasai skill cuaca dari berbagai atribut seperti Blizzard, Prying Rain, dan Clear Sky. Support pet ke berbagai arah ini memang membuat mata banyak orang berbinar. Itu masih merupakan penemuan yang cukup bagus. Tentu saja, dibandingkan dengan penemuan dengan jangkauan yang lebih luas dan arti yang lebih strategis seperti mesin pelatihan keterampilan, arti dari anak cuaca tidak terlalu bagus. Lagi pula, ada sangat sedikit kesempatan di mana begitu banyak keterampilan cuaca dibutuhkan. Bukannya tidak ada hewan peliharaan dan mesin yang berspesialisasi dalam satu keterampilan cuaca. Berbagai penelitian semacam ini hanya membuat Kong Capital University memamerkan keahlian mereka. Menghadapi hasil penelitian kedua dari konferensi mekanik, Dr. Aki dari Shen Feng juga memiliki ekspresi tenang. Kemudian, ketiga, keempat, kelima, keenam. Tim peneliti dari berbagai universitas besar datang satu demi satu untuk menunjukkannya. Di antara mereka, ada produk mesin baru, jenis hewan peliharaan mekanik baru, dan teori baru, tetapi dibandingkan dengan mesin pelatihan keterampilan, mereka sebenarnya jauh lebih rendah dan agak dibayangi. Pada saat yang sama, mereka tidak menerima pujian yang tinggi dari Dr. Aki. Dr. Aki dari Shen Feng itu sangat sombong. Pada saat ini, di internet, sudah ada Bistamers yang tidak senang dengan Dr. Aki. Di sisi Imperial Capital University, kepala lama Imperial Capital University sedang duduk di kursi. Dia juga sudah lama tidak senang dengan Dr. Aki. Tidak hanya dia, tetapi banyak mekanik yang hadir juga sangat tidak senang. Ini karena komentar orang ini semuanya adalah, Shen Feng ini, Shen Feng itu, seolah-olah produk inovatif ini bukan apa-apa di negara Shen Feng. Mengapa mereka menemukan hal seperti itu untuk menjadi tamu di pertemuan ini? Belum lagi mekanik biasa, bahkan sudut mekanik legendaris di platform berkedut. Mereka sedikit tidak senang dengan nada evaluasi Dr. Aki. Ini sangat biasa. Bukankah mekanik Shen Feng selalu sangat arogan? Lagi pula, itu juga berasal dari kekuatan. Di Imperial Capital University, ekspresi Gao Xuan tenang. Giliran kita, saya percaya hasil penelitian selanjutnya akan mengejutkan matanya dan merobek harga dirinya. Haha, Xuan kecil, kamu benar. Kepala sekolah lama dari Imperial Capital University tertawa dan mengangguk dengan sangat percaya diri. Pada titik konferensi mekanik ini, di antara 9 universitas besar, masih ada 3 universitas, Imperial Capital, Ancient Capital, dan Demon Capital, yang belum ditampilkan. Di babak pertama, nilai mesin pelatihan keterampilan, Star Capital University masih yang tertinggi. Setelah itu, tak ada lagi produk inovatif yang memukau muncul. Sesaat kemudian, maaf membuat semua orang menunggu. Selanjutnya, mari kita undang tim tampilan ketujuh. Dari Imperial Capital University, tim peneliti yang dipimpin oleh lulusan mekanik, Gao Xuan, menampilkan bentuk kehidupan mekanik baru. Segera setelah pembawa acara selesai berbicara, lambang sekolah dan gambar profil Universitas Ibu Kota Kekaisaran Gao Xuan muncul di layar lebar, serta jenis produk yang ingin mereka tunjukkan. Penanggung jawab tim, Gao Xuan.
Tampilkan tema, hewan peliharaan mekanik baru. Begitu temanya keluar, penonton terkejut. Ini Gao Xuan. Putaran keempat, Gao Xuan. Di sisi Imperial Capital University, hanya Gao Xuan yang berjalan ke arena. Dia sendirian. Begitu Gao Xuan muncul, perhatian semua orang langsung terfokus. Antisipasi yang dimiliki orang-orang untuknya bahkan lebih kuat daripada tim pameran Universitas Star Capital. Tidak hanya mekanik biasa, tetapi bahkan dua legenda dari negara lain menyipitkan mata dan ekspresi mereka menjadi serius ketika giliran Gao Xuan. Itu dia, yang memiliki bakat kebangkitan. Seorang jenius mekanik dengan bakat yang sama dengan legenda mekanik Shen Feng dan legenda mekanik Dong Huang. Penampilan Gao Xuan juga membuat Si Yu yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup membuka matanya. Dia menghela nafas pada kenyataan bahwa dia telah bertemu Gao Xuan di konferensi mekanik. Meskipun sangat normal bagi Gao Xuan untuk berpartisipasi dalam konferensi mekanik sebagai mekanik, Si Yu masih tidak bisa menahan nafas ketika dia bertemu Gao Xuan 2 kali berturut-turut. Jalannya cukup sempit. Pada saat ini, Gao Xuan berdiri dengan tenang di arena dan melihat sekeliling. Dia mengulurkan lengannya dan gelang hitam muncul di telapak tangannya. Pada saat yang sama, gambar gelang hitam muncul di layar lebar. Ini adalah hasil penelitian yang dapat mengubah struktur Beastaming Domain saat ini. Setelah Gao Xuan muncul, kata-kata pertamanya langsung membuat kerumunan mendidih. Guru Gao Xuan, Penatua Liu, tersenyum. Dr. Mei Xiuying juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Presiden Ma, Dr. Aki, legenda Zhu Qianyao, dan yang lainnya bahkan tercengang. Di bawah, Kepala Sekolah Feng, Dekan Hao, Si Yu, Xiao Suang, dan yang lainnya juga mengumpulkan pandangan mereka pada benda di tangan Gao Xuan. Saya menyebutnya gelang etiril. Bab 540, Melintasi Dunia 7. Eterealisasi, istilah ini mungkin tidak asing bagi semua orang. Ketika level Beastamer mencapai level 7, mereka dapat menggunakan Beastaming Space untuk mengembangkan berbagai skill legendaris. Di antara mereka, Etherealization adalah keterampilan perlindungan diri yang memungkinkan tubuh berubah menjadi halus dan bersembunyi di ruang alternatif untuk membuat diri tak terkalahkan. Petik 2. Oleh karena itu, setelah Beastamers mencapai level 7, kemampuan keselamatan mereka dapat sangat ditingkatkan dalam pertempuran liar. Namun, untuk Beastamers tingkat rendah, mereka tidak dapat menguasai eterealisasi. Keselamatan mereka sendiri, bahkan dengan perlindungan berbagai peralatan, masih sangat mudah untuk jatuh ke dalam situasi berbahaya. Di antara keterampilan hewan peliharaan, ada keterampilan yang disebut penyembunyian. Ketika kemampuan skill penyembunyian mencapai transcendent, hewan peliharaan dapat menggunakan keterampilan ini untuk membantu Beastamers memasuki status penyembunyian. Keadaan saat ini sangat mirip dengan eterealisasi. Petik 2. Gelang halus yang saya kembangkan adalah semacam sistem spasial yang telah menguasai penyembunyian tingkat transcendent pada awalnya. Pada saat yang sama, ia dapat merasakan bahaya dan membantu Beastamers memasuki kondisi etiril. Harganya tidak mahal, dan bisa diproduksi massal. Beastamers di atas level Master mampu membelinya. Apalagi bisa dipelihara dengan listrik. Sialan, begitu Gao Xuan selesai berbicara, teriakan kaget segera datang dari kerumunan. Terlepas dari mereka yang sudah tahu, bahkan Mei Xiuying, Presiden Ma, Zhu Qianyao, Xiao Suang, dan bahkan Dr. Aki, yang belum pernah tergerak sebelumnya, terkejut. Apa yang baru saja dikatakan anak ini? Ini, di sisi Universitas Ibu Kota Kuno, Kepala Sekolah Feng, Dekan Hao, Nenek Li, dan yang lainnya juga melihat gelang halus di tangan Gao Xuan dengan kaget. Bahkan Si Yu sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Di siaran langsung internet, komentar dan komentar semuanya mengesankan. Gao Xuan ini, sepertinya dia memang telah meneliti sesuatu yang mengesankan. Dukungan spasial hewan peliharaan mekanik. Selain itu, jika biayanya tidak tinggi, dapatkah kekayaan Beastamer tingkat Master mampu membelinya? Biarkan Beastamer tingkat Master menguasai keterampilan legendaris terlebih dahulu. Untuk tuan yang menganggur di kota, ini mungkin tidak terlalu berharga. Tetapi bagi para penguasa pasukan penjinak binatang itu, hal ini setara dengan kehidupan kedua. Dalam perang, jika benda ini diberikan kepada Beastamer tingkat Master, efek yang bisa ditampilkannya bahkan bisa dikatakan mampu membalikkan pertempuran.
Bagaimanapun, baik itu penyembunyian tingkat transenden atau keterampilan legendaris, itu adalah hal-hal yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh banyak Beastamers. Di pasar, ada banyak peralatan penyelamat jiwa dan hewan peliharaan penyelamat jiwa, tetapi dalam hal efek penyelamatan jiwa terkuat, itu pasti masih spasial. Hasil penelitian yang diambil Gao Xuan segera membuat semua orang terdiam. Ekspresi Siyu juga berubah serius sejenak sebelum dengan cepat santai. Hal ini jelas lebih penting daripada mesin pelatihan keterampilan. Gao Xuan ini memang sesuatu. Di arena, di bawah instruksi Gao Xuan, seorang asisten dan hewan peliharaan untuk membantu percobaan muncul. Asistennya adalah seorang pria muda. Dia mengenakan gelang halus, dan hewan peliharaan di seberangnya adalah serigala guntur. Thunderwolf memadatkan Thunder Fang dan menyerang Beastamer muda. Namun, di saat berikutnya, seolah melewati hantu, serangan itu gagal. Dengan dukungan gelang hantu, pemuda itu dengan aman mengabaikan serangan fatal. Hasil penelitian yang sangat luar biasa. Melihat ini, Dr. Mei tertawa dan melirik Elder Liu di sampingnya. Dia tidak berharap Gao Xuan masih memiliki gerakan tersembunyi ini. Dia sebenarnya tidak tahu bahwa Gao Xuan sedang meneliti hal semacam ini. Ya, jika kita mempopulerkan ini di pasukan penjinak binatang, korban dapat dihindari secara efektif. Liu tua juga mengangguk sambil tersenyum. Pahlawan datang dari pemuda, kata Presiden Ma. Orang yang mengembangkan bentuk kehidupan mekanis seperti itu sebenarnya adalah seorang pemuda berusia awal 20-an. Apakah ini seorang jenius? Di atas panggung, Gao Xuan tersenyum dan berkata, aku sudah selesai tampil. Permisi, apakah ini juga di Shenfeng? Dengan mengatakan itu, dia memandang Dr. Aki dari Shenfeng. Pada saat ini, Dr. Aki sangat diam. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius mekanik yang telah membangkitkan bakatnya. Secara alami, tidak ada hal seperti itu di Shenfeng. Namun, Dr. Aki tetap tersenyum dan berkata dengan keras kepala. Siswa Gao Xuan memang jenius. Memang benar mekanika Shenfeng tidak pernah mempelajari hal ini. Ini terutama karena kami percaya bahwa serangan adalah pertahanan terbaik. Harga menempati slot kontrak untuk mesin pelindung terlalu tinggi, bahkan jika itu memiliki chip keterampilan awal yang transenden. Selain itu, tampaknya tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, jika kita dapat mengoptimalkannya sampai batas tertentu dan meningkatkan potensi pertempurannya, itu memang akan seperti yang dikatakan siswa Gao Xuan. Ini akan menjadi hasil yang cukup untuk mengubah struktur. Gao Xuan menyeringai dan mengepalkan tinjunya. Hal ini tidak dipersiapkan untuk Beastamers yang kuat sejak awal. Itu disiapkan untuk master biasa, jadi itu mengurangi biaya sebanyak mungkin. Ini akan lebih mudah dipopulerkan. Sama seperti penelitian Siyu tentang kepompong hijau, itu bisa mengubah struktur tingkat tetap. Dr. Aki, ini sudah merupakan hasil yang sangat mengesankan, puji legenda Ju. Saya merasa bahwa student Gao dapat sepenuhnya menempati posisi pertama dalam konferensi ini. Keterampilan yang paling penting bukanlah gelang ethereal, tetapi chip keterampilan awal yang transenden, dan itu adalah keterampilan spasial tingkat tinggi. Petik 2. Bahkan Anda, Dr. Aki, tidak bisa membiarkan mesin baru memiliki keterampilan tingkat tinggi yang transenden, kan?